begitu pesatnya dunia perhotelan yang terkoneksi langsung dengan daya tarik Kabupaten Tuban saat ini, menjadikan SMK Abdi Negara Tuban berkomitmen memberikan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Maulidina Munitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3, tahun 2023, jurusan program studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa 2300 103922 810 133 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan konseling individu yang akan dilaksanakan di SMK Abdi Negara Tuban. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar nih, saya terakhir ketemu sama Mbak Lala kapan ya? 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu? 2 minggu juga. Nah, 2 minggu yang lalu itu dia. Gini Mbak Lala, saya pasti tahu tujuannya Mbak Lala datang ke sini, pasti ada sesuatu ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, ayo kita berdoa dulu. Semoga apapun yang ada di benak kita, apapun yang ada di pikiran kita, nanti diberikan solusi sama Allah, nanti diberikan kemudahan dan kelancaran sama Allah. Ya nak ya? Baik, yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, selesai. Mbak Lala ini kan sudah kelas 12. Iya. Dan saya sering sekali ini dapat info loh ya dari guru piket. Nah, terus lagi saya tanya, keperluan Mbak Lala untuk datang ke sini mau ngapain? Iya gini Bu, saya tuh mau cerita. Saya akhir hari ini sering terlambat karena ada masalah di rumah. Masalah di rumah Iya Bu. sama kakaknya, adiknya, atau sama orang tua atau bagaimana? Sama orang tua. Sama orang tua. Kenapa itu? Jadi Ada apa? Jadi gini Bu, di rumah kan aku kan sendirian sama nenek kakek aku. Terus Ya. kan orang tua kan di rumah dan kakek aku kan sakit. Iya. Jadi nenek aku itu ngurusin kakek aku dulu. Jadi akhir-akhir ini sering nggak diperhatikan gitu. Gak diperhatikan sama kakek sama nenek. Iya kan aku di rumah sama nenek sama kakek gitu. Gitu. Berarti ini sudah lama atau bagaimana? Nggak serumah sama orang tua? Udah lama Bu. Sudah lama. Berapa lama nak kira-kira? Kan aku dari kecil kan udah beda rumah. Sama orang tua ya. Berarti sudah dari kecil ikut sama kakek sama nenek. Iya. Oh, seperti itu. Oke. Terus ini, kalau memang Mbak Lala mau konseling dengan Bu Ayu di sini, akan kita layani. Tapi di sini Mbak Lala juga harus tahu ya, bahwasanya konseling kita di sini itu ada beberapa asas yang harus kita terapkan ya. Yang pertama yaitu adalah asas kerahasiaan. Maksudnya asas kerahasiaan di sini adalah rahasia antara kita berdua itu benar-benar keterangan dari konseli itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya. Yang kedua itu adalah asas kesukarelaan, yaitu di mana asas yang menghendaki jadi antara konseli dengan konselor ini benar-benar mengikuti atau menjalankan proses
untuk keperluan dari konseling memecahkan masalahnya, ya. Ya, And then yang ketiga ada namanya asas keterbukaan. Jadi kalau Mbak Lala curhat sama Bu Ayu tentang problemnya, tentang masalahnya, harus benar-benar terbuka, jujur apa adanya, supaya nanti Bu Ayu juga bisa memberikan solusi yang tepat untuk Mbak Lala agar lebih baik lagi, ya. And then ada juga asas kegiatan, yaitu di mana asas yang menghendaki agar konseli ini dapat berpartisipasi secara aktif di dalam pelayanan kegiatan bimbingan. Kira-kira sanggup? sanggup Bu. Mau ya? Supaya ini nanti bisa berjalan dengan lancar, terus hasilnya juga Mbak Lala akan lebih baik lagi ke depannya. Oke. Sekarang gini, saya ada sedikit pertanyaan. Kenapa? Kan saya ini dapat kabar itu, terus saya baca juga ya buku dari guru tiket. Di situ Mbak Lala hampir setiap hari itu terlambat berangkat sekolah. Kenapa? Iya. Kan aku itu kan kalau di rumah kan, saya itu kalau pagi sering nggak dibangunin gitu Bu, jadi saya terlambat untuk datang ke sekolah. Oh, berarti tidak ada yang membangunkan pagi. Iya Bu. Tidurnya malam jam berapa? Jam 10 Bu. Jam 10 sudah tidur. Kenapa kok nggak ada yang bangunin? Ya mungkin kan karena nenek aku kan sibuk ngurusin kakek aku, dan orang tua kan juga udah rumah, jadi nggak ada kayak perhatian gitu dari orang tua. Itu ya. Berarti semuanya sudah berangkat dari pagi-pagi. Iya Bu. Iya. Terus lagi, selain kamu tidak dibangunkan dari pagi, penyebabnya itu karena kakek neneknya berangkatnya pagi. Kalau boleh tahu kerjanya di mana, Nak? Ya, Kakek sama nenek. ini Bu jadi petani. Gitu ya, berangkatnya pagi sekali. Iya. Apa tidak dialarm dulu gitu handphonenya atau bagaimana? Sering lupa Bu kalau sama alarm, kan saya kalau malam udah kayak ngantuk banget, jadi lupa untuk bukain alarm. Gitu. Berarti bangun jam berapa itu sampai terlambat datang ke sekolah? Kalau berangkat sekolah kan jam 6.45 harus sampai sini kan. Iya. Kalau biasanya kalau saya kan dari rumah itu jam 6.40 baru berangkat gitu. Itu Jadi kan ya. agak telat. Terus jarak tempuh dari rumah ke sekolah makan waktu berapa lama kira-kira? 15 sampai 20 menit. 20 menit lah ya, katakanlah supaya nggak ngebut ya. Iya. 20 menit berarti misal ini ya, kalau kok 20 menit waktu dari rumah, kalau harus sampai di sekolah jam 6.45 paling tidak, supaya kamu tidak tergesa-gesa juga, ya kan? Tidak membahayakan diri kamu, tidak membahayakan orang lain. Paling tidak, okelah jam 6:30 kurang 10 menit ya, berangkat dari rumah supaya tidak tergesa-gesa. Ya, nah seperti itu. Terus ini, kita ini nanti akan menggunakan layanan individu REPT, ya. Dengan layanan REPT ini kita menggunakan konsep ABCDE. Apa itu satunya itu? Nah, ini di sini Bu Ayu sudah mempunyai berbagai panduan-panduan. Nanti kita harus mengisi sesuai instruksinya Bu Ayu, ya, supaya kita bisa memecahkan masalahnya Mbak Lala, kasusnya Mbak Lala, supaya tidak berlarut-larut. Karena kalau kita biarkan saja kasus ini berlarut-larut, nanti yang rugi siapa? Saya sendiri. Mbak Lalanya sendiri. Oke, sekarang kita akan isi sebentar untuk konsepnya, ya. Konsepnya yang A. Konsep A di sini adalah activating event. Maksudnya apa? Activating event ini adalah segala kejadian
yang membuat Mbak Lala itu merasa ada beban berat, punya pikiran berat yang seolah-olah itu gimana ya, berat banget lah. Oke, silahkan diisikan. Saya minta tolong Mbak Lala isikan tentang A. Ya, diisikan dulu. Kira-kira itu masalah yang benar-benar di kepala itu penuh sekali. Sudah? Oke. Ini sama Bu Ayu tentang activating event ya. Ini tulisan Mbak Lala, karena beda rumah sama ayah dan ibuku, jadinya saya tidak ada perhatian. Oh, berarti selama ini Mbak Lala itu merasa tidak diperhatikan sama bapak sama ibu ya. Ya, Terus seperti pembayaran sekolah, uang saku, yang kasih siapa? jadi dari ibuku sama ayahku. Tetap dari ayah sama ibu. Nah, bisa digaris besari ya Mbak Lala ya. Ini di sini Mbak Lala bilangnya tidak ada perhatian sama orang tua, tapi uang saku dan biaya sekolah biaya sekolah dapatnya dari orang tua. orang tua. Oke, next. Sekarang yang B, yaitu belief, pemikiran yang irasional. Tolong diisi, ini adalah menuliskan beberapa pernyataan atau pikiran yang irasional, yang nggak masuk akal, yang apa ya, yang ini, yang dari A ini tadi, terus lagi membuat kamu tuh kacau pikirannya, macam-macam gitu. Coba bisa tolong dituliskan. Oke, sudah? Baik, Bu Ayu bacakan. Terkadang saya ingin meninggalkan rumah karena agar lebih diperhatikan oleh orang tua saya. Oh, luar biasa. Berarti ingin mencari perhatian dari orang tua ya? Dengan cara meninggalkan rumah. Oh, berarti menurut Mbak Lala ini, dengan Mbak Lala pergi dari rumah, nanti Mbak Lala akan mendapatkan perhatian dari orang tua. Ya, Baik, itu adalah pemikiran yang irasional dari Mbak Lala. And then sekarang adalah C. C di sini adalah konsekuen. Bisa dituliskan di baliknya. Konsekuen ini adalah akibat. Akibat perubahan yang terjadi setelah Mbak Lala tadi menuliskan yang activating event. Coba bisa dituliskan unek-unek Mbak Lala di situ. Akibatnya apa? Mbak Lala harus bagaimana? Sudah? Oke. Bu Ayu bacakan. Kurang rasa semangat untuk sekolah, tidak ingin melakukan kegiatan apapun, sehingga saya trauma untuk berteman karena takut diabaikan. Oh, maka dari itu mau berangkat sekolah sudah males, di rumah nggak ada yang ngebangunin, terus di sekolah makanya sendirian terus karena takut nanti kalau berteman, teman akan mengabaikan, seperti hanya Mbak Lala seolah-olah diabaikan di rumah, seperti itu. ya, Bu. Ini adalah dari pemikiran dari Mbak Lala sendiri. Oke, sekarang kita bahas sedikit ya. Kita bahas sedikit tentang activating event-nya. Karena beda rumah sama ayah dan ibu, jadinya tidak ada perhatian. Akan tetapi garis besarnya adalah uang sekolah, uang bayar, saku tetap diberikan Orang tua, Bu. orang tua. Berarti sebetulnya di situ orang tua masih memperhatikan apa tidak? Masih, Bu. Masih
sih. Kalau orang tua nggak perhatikan Mbak Lala, uang sekolahnya dikasih apa enggak? Enggak. Enggak. Terus uang sakunya dikasih apa enggak? Enggak. Enggak mungkin. Itu yang pertama, ya. Oke. And then yang kedua atau belief, pemikiran yang irasional. Pemikiran yang irasional di sini adalah terkadang ingin meninggalkan rumah karena lebih perhatian agar lebih diperhatikan oleh ibunya. Sekarang Mbak Ayu tanya, kalau misal meninggalkan rumah tujuannya mau kemana? Enggak tahu. Tanpa tujuan. Iya, nah itu irasional kan ya? Di luar kendali, benar-benar seharusnya tidak dilakukan. Terus kira-kira meninggalkan rumah, nggak ada uang, nggak ada tujuan, Mbak Lala mau kemana? Ya, enggak tahu Ibu. Nah itu dia, nggak ada tujuannya ya, Iya. nggak punya uang ya, Iya. enak nggak kira-kira? Enggak enak. Nggak enak sekali. Nah itu dia. Dan lanjut konsekuensinya. Konsekuensi dari Mbak Lala yang ini tadi tidak ada perhatian, sampai-sampai ini males melakukan kegiatan apapun, tidak mau berteman, acuh sama teman yang mau mengajak ngobrol dan lain sebagainya. Ya, Iya, Bu. enak nggak punya teman? Enggak enak. Nggak enak, karena kita ini makhluk sosial yang butuh teman untuk curhat, mungkin ke kantin bareng walaupun sekedar jajan. Oke, ini ya, ini Bu Ayu save dulu. Sekarang Mbak Lala bawa handphone. Bawa, Bu. Nah, coba Bu Ayu ada cerita bagus terkait dengan kasusnya Mbak Lala. Oke, dibuka tentang judulnya ini tentang seekor kupu-kupu. Nah, iya, yuk, coba silahkan dipahami sedikit, terus itu dibaca pelan sampai benar-benar Mbak Lala paham apa itu maksud dari tulisan tersebut. Dipahami ya, pelan-pelan. Nah, di situ ceritanya tentang kupu-kupu itu bagaimana dia itu bertahan seperti apa, iya kan? Iya, Bu. Nah, pendapat Mbak Lala itu bagaimana tentang cerita yang sudah dibaca itu tadi? Mungkin kupu-kupunya itu yang ceritanya tentang dia kan berarti yang mulia. Iya. Terus dia selalu baik membantu orang lain. Betul. Dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Betul sekali. Nah, sekarang Bu Ayu tanya lagi. Lalu kesimpulan yang Mbak Lala buat itu harus apa? Harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang lebih baik lagi, hebat luar biasa gitu loh. Ya? Iya, Bu. Jadi kita tidak terpuruk. Semua orang itu mempunyai problem, mempunyai masalah yang berbeda-beda. Iya. Tapi bagaimana cara kita mensikapinya? Bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Iya. Ya kan? Contoh ini temannya si A. Kok dia happy-happy aja ya setiap hari? Enak hidupnya, nggak ada masalah. Belum tentu juga. Hanya saja dia tidak mau menunjukkan problemnya ke teman-temannya, supaya dia tetap enjoy berteman dengan teman-temannya di sekolah. Mbak Lala paham? Paham, Bu. Oke. Terus gini, tentang yang tadi ditulis di kartu A. Kembali lagi ke kartu A. Kartu A di sini adalah karena beda rumah sama ayah dan ibu, jadi tidak ada perhatian dari orang tuanya. Ya. Nah, sekarang Bu Ayu akan meminta Mbak Lala beralih ke kartu-kartu selanjutnya, yaitu kartu D. Ya, kartu D ini adalah mendebat semua pemikiran Mbak Lala yang ada di kartu B tadi.
Mbak Lala kan tadi sudah menulis di kartu A, B, sama D. Sekarang kita lanjut di kartu D, yaitu mendebat semua pemikiran yang irasional. Bu Ayu minta tolong ya, dituliskan kira-kira apa yang harus disingkirkan, yang harus diperbaiki dari pola pikir yang ada di kartu B. Sudah, Bu. Oke, sudah. Bu Ayu baca ya. Ternyata saya masih punya masa depan. Saya harus bisa menguatkan diri saya untuk hidup lebih baik dan bisa menjadi lebih kuat. Wajib ya, harus itu. Nah, masih punya masa depan. Masa depannya Mbak Lala tergantung dari siapa, Nak? Diri sendiri, Bu. Dari dirinya sendiri, dari Mbak Lala sendiri. Ya, Iya. dari kaki langkahnya Mbak Lala sendiri, bukan dari Bu Ayu, bukan dari teman-temannya. Ya, Iya. nah harus bisa menguatkan diri untuk hidup lebih baik dan bisa menjadi lebih kuat. Ingat, semua orang pasti mempunyai problemnya, mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi tergantung bagaimana Cara kita untuk menghadapi masalah cara tersebut. menghadapi masalahnya. Kira-kira bisa? Bisa, Bu. Harus bisa. Lanjut, kita ke E, yaitu effective new belief. Apa itu, Bu, maksudnya? Ini adalah keyakinan baru yang sudah terbentuk sesudah kita ngobrol ini, sesudah kita konseling. Jadi setelah Mbak Lala menceritakan masalahnya sama Bu Ayu, Mbak Lala membaca tulisan tentang kupu-kupu. Sekarang coba tuliskan di lembaran E atau effective new belief ya. Ini tentang keyakinan yang Mbak Lala dapat. Mbak Lala harus bagaimana? Mbak Lala harus seperti apa? Nah, itu dia. Sudah. Oh, Bu Ayu baca ya. Untuk yang E. Ternyata saya adalah orang spesial. Luar biasa. Dan mandiri yang bisa menerima kehidupan yang berat. Saya harus rajin sekolah demi masa depan lebih baik. Wah, hebat, luar biasa ini ya. Memang Mbak Lala itu spesial. Kenapa Bu Ayu bilang seperti itu? Karena tidak semua anak diberikan sama Allah ujian yang seperti Mbak Lala rasakan sekarang. Iya tidak? Iya. Nah, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan seseorang. Jadi Mbak Lala itu spesial. Mbak Lala itu diperhatikan sama Allah. Makanya Mbak Lala diberikan ujiannya seperti ini. Nah, spesial dan mandiri. Ya, luar biasa, memang mandiri. Karena di rumah sudah terbiasa sendiri, apa-apa melakukannya sendiri. Itu dia ya, yang bisa menerima kehidupan yang berat. Oke, harus rajin sekolah demi masa depan yang lebih baik. Oke, Mbak Lala, setelah kita bincang-bincangnya ini, saya minta sekarang Mbak Lala coba apa yang dihasilkan dari perbincangan kita dari tadi. Saya bisa berjalan, saya bisa berjalan. Iya. Mulai dari WhatsApp, dari saya seperti tidak ada, terus
Luar biasa. Jadi di sini Mbak Lala harus bisa tertib ya, bisa memahami posisi Mbak Lalanya itu posisinya itu sekolah harus betul-betul yang semangat yang luar biasa. Karena orang tua juga kan harus bekerja ya, bukan tidak memperhatikan, tapi untuk memenuhi kebutuhan dari Mbak Lalanya sendiri. Oke, ini nanti Mbak Lala, Bu Ayu berikan untuk diisikan. Ini adalah lembar evaluasi. Apa tujuannya? Yang bertujuan untuk Mbak Lala itu supaya bisa ngerti harus ngapain aja, harus bagaimana, gitu ya. Oke, bisa diterima Mbak Lala. Terima kasih Bu. Iya. Saya akan menulis hasil evaluasi tes kedua observasi layanan sendiri. Iya, betul luar biasa. Jadi perlu diingat, kemarin kita juga sudah membaca tentang cerita tentang kupu buku ya Mbak Lala. Bagaimana itu bisa disimpulkan kira-kira? Lebih baik, betul. Apalagi lebih kuat, iya. Nah, jadi Mbak Lala harus bisa bersemangat karena memang posisinya masih sekolah. Jadi Bu Ayu berharap untuk tidak terlambat lagi dan sekolahnya lebih semangat lagi. Demi apa? Demi masa depan yang lebih baik, lebih cerah lagi. Oke, juga luar biasa. Baik, Mbak Lala, karena ini saya kira Mbak Lala sudah menemukan ya titik cerahnya harus bagaimana, harus seperti apa. Sebelum ini konselingnya kita tutup, mari kita berdoa supaya apa yang kita pecahkan hari ini, permasalahan dari Mbak Lala, bisa nanti ke depannya betul-betul Mbak Lala bisa menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang hebat ya, supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai ya. Kita doa lagi. Selesai. Oke, Mbak Lala. Ikutin Bu Ayu ya. Saya bisa, saya kuat, saya hebat. Saya bisa, saya kuat, saya luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Iya, terima kasih. Hati-hati ya di jalan.